Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Safi Aulia Madinatul Ilmi, dan teman saya Widya Rahmasari. Kami dari kelas 1B jurusan Tadis Kimia Winsaid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem organ manusia. Berikut merupakan beberapa subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada sistem pencernaan manusia dan nutrisi, selanjutnya sistem peredaran darah manusia, sistem pernapasan manusia, sistem ekskresi manusia, dan yang terakhir, kelainan pada sistem organ manusia. A. Sistem pencernaan manusia dan nutrisi. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terdapat 6 organ utama dalam sistem pencernaan, yaitu 1. Mulut. Fungsi mulut bermacam-macam, yaitu yang pertama menghancurkan makanan, yang kedua mencerna makanan, yang ketiga mengecap rasa makanan, dan yang terakhir adalah membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis, atau dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi, atau dengan ludah yang mengandung enzim petialin. Bagian-bagian mulut dapat kalian lihat seperti pada gambar di atas, yaitu langit-langit, gigi, gusi, tulang langit-langit, pembuluh darah dan saraf langit-langit, amandel, lidah, dan analidah. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung, yang berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bagian superior, ialah bagian yang sebagian besar terdiri dari otot rangka. Yang kedua, bagian tengah, yang terdiri dari campuran otot rangka atau otot lurik dan otot polos. Yang ketiga, bagian inferior, yang terdiri dari otot polos. 3. Lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung atau HCl. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan kerongkongan, sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari. Bagian dari lambung bisa kalian lihat seperti pada gambar di atas, yaitu terdiri atas otot kardia, pintu lambung, kubah, dan tubuh lambung, yang di dalamnya terdapat serabut otot longitudinal, serabut saraf melingkar, serabut saraf melintang, lapisan mukosa, lapisan submukosa, katupiluri, lapisan dalam, dan wawap. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Di usus halus juga terdapat duodenum atau usus 12 jari, yang berfungsi sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Ada juga jejunum yang memiliki fungsi utama menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi tersebut diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna akan bergerak menuju bagian akhir usus halus yang disebut ileum. Bagian ileum ini berfungsi menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. 5. Usus besar. Dari namanya saja kita bisa mengetahui bahwa usus ini merupakan usus yang terbesar. Fungsi usus besar adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada organ lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Struktur usus besar seperti gambar di samping ini, yaitu terdiri dari usus buntu, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, serta rektum, yang merupakan tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang keenam, anus. Anus adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi. Di anus terdapat otot sphincter, rektum, dan vena. Fungsi otot sphincter adalah untuk membuka atau menutup anus, sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. B. Sistem peredaran darah atau kardiovaskular manusia. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas 2 organ, yaitu
1. Jantung. Dinding jantung tersusun atas 3 lapisan, yaitu epikardium, yang merupakan lapisan paling luar, transparan, tersusun atas mesotelium dan jaringan ikat, memberi permukaan halus terhadap dinding luar jantung. Yang kedua ada miokardium, tersusun atas jaringan otot jantung, merupakan lapisan paling tebal, menyusun kurang lebih 95% bagian dari dinding jantung, berperan penting untuk aktivitas pemumpaan darah. Yang ketiga ada endokardium, yang merupakan lapisan paling dalam yang membatasi rongga jantung, tersusun atas lapisan tipis jaringan epitel atau endotelium dan jaringan ikat. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan organ yang berperan dalam mengedarkan darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan membawa darah dari sel-sel jaringan tubuh kembali ke jantung. Terdapat 5 jenis pembuluh darah, yaitu yang pertama adalah arteri, yang berperan membawa darah dari jantung ke seluruh sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua adalah arteriola, merupakan percabangan dari arteri dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga adalah kapiler, merupakan percabangan dari arteriola dengan ukuran yang sangat kecil. Yang keempat adalah venula, merupakan sekumpulan pembuluh darah kapiler pada suatu jaringan yang saling menyatu. Dan yang terakhir adalah vena, terbentuk dari beberapa venula. C. Sistem pernapasan manusia. Pernapasan ialah proses terjadinya pertukaran gas di dalam jaringan atau pernapasan dalam, dan yang terjadi di dalam paru-paru bernama pernapasan luar. Udara ditarik ke dalam paru-paru pada waktu menarik napas dan didorong keluar paru-paru pada waktu mengeluarkan napas. Struktur organ-organ yang menyusun sistem pernapasan yaitu yang pertama ada rongga hidung. Hidung ialah organ yang pertama kali dilewati oleh udara dari luar tubuh. Udara masuk dari lingkungan luar ke organ-organ sistem pernapasan melalui rongga hidung. Begitu juga sebaliknya. Udara hasil pernapasan keluar dari paru-paru menuju lingkungan juga melewati rongga hidung. Yang kedua ada faring. Saat udara melewati faring, antara rongga hidung dengan tenggorokan, terdapat katup epiglotis yang berperan menutup laring saat kita sedang menelan makanan. 3. Laring dan trakea. Laring tersusun atas kepingan tulang rawan yang membentuk jagun. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang bergetar bila ada udara melaluinya, misalkan saat saja kita berbicara. Batang tenggorokan terletak pada daerah leher, tepatnya di bagian depan tenggorokan atau eksofagus. Batang tenggorokan tersusun atas cincin-cincin tulang rawan berbentuk seperti huruf C dengan panjang sekitar 10 cm. 4. Bronchus, bronchiolus, alveolus. Setelah melalui trakea, udara akan terus masuk menuju cabang batang tenggorokan atau yang dinamakan dengan bronkus. Bronkus akan membentuk percabangan-percabangan yang lebih kecil sampai mencapai bronchiolus, yang diameter lumennya sangat kecil, dan dinding-dindingnya tidak lagi memiliki jaringan tulang rawan. Dinding alveolus sangat tipis, hanya tersusun atas satu lapis sel-sel epitel pipih dan permukaannya selalu lembab. Pada dinding alveolus berlangsung pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. D. Sistem ekskresi manusia. Sistem pengeluaran zat sisa atau ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Adapun bagian-bagian dari sistem ekskresi manusia, yang pertama ada ginjal. Organ ini terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, mulai dari vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan air, konsentrasi garam dalam darah, keseimbangan asam basa darah, serta ekskresi bahan buangan. 2. Ureter. Terdapat 2 ureter berupa pipa saluran yang masing-masing tersambung dengan ginjal berjalan menuju kandung kemih. Panjang ureter kira-kira mencapai 15-40 cm, tersusun atas dinding luar berupa jaringan fibrosa, lapisan tengah berupa otot, dan lapisan dalam berupa mukosa. 3. Kandung kemih. Kandung kemih terletak di posterior symphysis pubis. Kandung kemih adalah organ retroperitoneal karena hanya permukaan superior ditutupi dengan peritonum. Kandung kemih dikendalikan oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Akson parasimpatik merangsang berkemih, sedangkan akson simpatik menghambat berkemih. 4. Uretra. Uretra merupakan sebuah saluran yang berjalan dari leher kandung kemih ke lubang luar, dilapisi membran mukosa. Panjang uretra pada perempuan mencapai 2,5 sampai 3,5 cm, sedangkan pada pria mencapai 17 sampai 22,5 cm. Menurut MC Kinle dan O'Loughlin pada 2012 memaparkan bahwa uretra pada perempuan hanya memiliki satu fungsi, yaitu transportasi urin ke luar tubuh. Pada laki-laki, uretra memiliki 2 fungsi, yaitu miksi atau berkemih urin dan reproduksi air mani. Kelainan yang pertama yaitu diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan tinja yang encer dan berair saat buang air besar. Biasanya disebabkan karena infeksi virus atau bakteri, obat-obatan, intoleransi laktosa, dan lain sebagainya. Gejala diare antara lain fesas lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan,
haus terus-menerus, serta darah pada feses. Cara pengobatan diare yaitu bisa dengan rehidrasi, minum obat anti diare, atau mengubah pola makan. 2. Hemoroid atau wasir. Hemoroid atau wasir adalah kondisi meradang atau bengkaknya pembuluh darah vena di sekitar anus. Penyebab wasir yaitu bisa karena diare, kehamilan, terlalu lama duduk, usia tua, dan konstipasi kronis. Gejala hemoroid atau wasir antara lain yaitu yang pertama adalah gatal dan iritasi di anus, yang kedua adalah nyeri, yang ketiga adalah pembengkakan pada anus, dan yang terakhir adalah pendarahan. Pengobatan hemoroid atau wasir bisa dilakukan dengan yang pertama adalah operasi pengangkatan ambeien, yang kedua adalah suntikan skleroterapi, yang suntikan ini akan menghilangkan rasa sakit dengan membuat ujung saraf menjadi mati rasa pada lokasi penyuntikan. Setelah sekitar 1,5 bulan, ukuran ambeien akan mengecil dan menyusut. Dan yang ketiga adalah banyak berolahraga, yang keempat mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, dan yang terakhir adalah berendam di air hangat atau olesi krim untuk meredakan nyeri. Yang ketiga ialah sariawan. Sariawan adalah luka kecil yang dangkal dan terasa sakit di rongga mulut. Penyebabnya bisa karena iritasi atau trauma, bahan kimia dalam produk pembersih gigi, makanan tertentu, kekurangan vitamin, alergi, perubahan hormon, penyakit tertentu, atau infeksi virus. Gejala sariawan antara lain sensasi terbakar pada lidah, muncul warna kemerahan dan rasa nyeri pada bagian mulut yang terdapat gigi palsu, serta pendarahan ringan yang terjadi saat tergores. Luka di dalam mulut atau sariawan biasanya bisa sembuh dengan sendirinya selama kurang lebih 2 minggu. Bila penyebab sariawan ditemukan, dokter bisa memberikan pengobatan untuk mengatasi penyebab tersebut. Namun, bila penyebab sariawan tidak ditemukan, maka pengobatan berfokus pada mengatasi gejalanya saja. Berikut beberapa cara untuk membantu meringankan rasa nyeri dan mempercepat proses penyembuhan sariawan. Antara lain yaitu yang pertama adalah hindari makanan pedas dan panas. Kurangi kebiasaan merokok, senantiasa menjaga kebersihan gigi dan mulut, dan yang terakhir adalah minum obat penghilang rasa sakit. 1. Trombus. Trombus adalah gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, yaitu bisa karena obesitas, kebiasaan merokok, faktor usia lebih dari 60 tahun, memiliki keluarga saudara yang menderita penyakit akibat trombus, pernah mengalami penggumpalan darah, dan sedang dalam masa pemulihan setelah operasi. Gejala-gejala trombus yaitu yang pertama adalah sumbatan pada vena tungkai atau deep vein thrombosis atau DVT. Yang kedua adalah sumbatan pada paru-paru atau emboli paru. Yang ketiga adalah sumbatan pada arteri otak. Yang keempat adalah sumbatan pada arteri jantung. Dan yang terakhir adalah sumbatan pada arteri yang memasok darah ke usus. Pengobatan trombosis antara lain yaitu penyuntikan obat trombolitik. Dan yang kedua adalah pemberian obat pengencer darah. Varises. Varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Penyebabnya bisa karena faktor keturunan, obesitas, atau posisi berdiri yang terlalu lama. Gejala varises antara lain munculnya serabut atau garis-garis berwarna biru keunguan di permukaan kulit, kulit terasa gatal, terutama di area tungkai bawah dan pergelangan kaki, serta vena terlihat menonjol dan membengkak sepanjang paha, mata kaki, atau lutut. Cara pengobatan varises secara medis dapat diobati dengan stocking kompresi, skleroterapi, perawatan laser, dan operasi. Sedangkan secara mandiri di rumah dapat diobati dengan cara memakai stocking kompresi, rutin olahraga, jaga berat badan normal, serta hindari pakaian ketat dan memakai sepatu hak tinggi. Ya, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah masalah kesehatan yang terjadi ketika terdapat tumpukan kolesterol dan zat lain di dalam dinding pembuluh darah arteri. Penyakit ini bisa terjadi karena tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, ataupun kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti merokok, tidak berolahraga, serta pola makan yang tidak sehat. Gejala-gejala aterosklerosis itu tergantung lokasi terjadinya aterosklerosis itu sendiri. Antara lain, yang pertama adalah aterosklerosis pada jantung. Gejalanya yaitu nyeri dada, nyeri atau tekanan pada pundak, lengan, rahang atau punggung, sesak nafas dan berkeringat, gangguan irama jantung atau aritmia. Yang kedua adalah aterosklerosis pada tungkai. Gejalanya yaitu nyeri, kram, hingga mati rasa pada area lengan maupun tungkai, nyeri saat berjalan dan mereda setelah beristirahat atau claudicatio intermittent, tungkai bagian bawah terasa dingin, luka di jempol, telapak, atau kaki tak kunjung sembuh. Dan yang ketiga adalah aterosklerosis pada otak. Gejalanya yaitu mati rasa hingga lumpuh pada salah satu sisi wajah, lengan, atau tungkai, kebingungan dan sulit untuk dapat berbicara dengan jelas,
kehilangan koordinasi dan keseimbangan tubuh, pusing dan sakit kepala berat adalah aterosklerosis pada ginjal. Gejalanya yaitu bingung dan sulit konsentrasi, merasa sangat lelah dan mengantuk, terus-menerus merasa mual, dan yang terakhir adalah tungkai membengkak. Pengobatan aterosklerosis antara lain yaitu penanganan aterosklerosis dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu yang pertama adalah perubahan gaya hidup, seperti lebih sering berolahraga, mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung kolesterol. Obat-obatan seperti statin dan fibrat untuk menurunkan kadar kolesterol, dan yang terakhir adalah prosedur medis seperti operasi bypass. Yang pertama ada emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus atau kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernafas. Penyebabnya adalah asap rokok dan polusi udara. Gejala emfisema biasanya sesak napas, terutama pada saat beraktivitas, batuk yang terus-menerus dan mengeluarkan dahak, mengi, serta sesak atau nyeri di dada. Pengobatan emfisema dapat dilakukan dengan cara berhenti merokok jika pasien adalah perokok aktif, pemberian obat-obatan seperti bronkodilator atau obat pelega napas, terapi, atau bisa juga dengan cara operasi. 2. Laringitis. Laringitis adalah peradangan yang terjadi pada laring, yaitu pada bagian dari saluran pernapasan di mana pita suara berada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Gejala laringitis. Laringitis sering dikaitkan dengan penyakit lain seperti pilek, flu, atau bronkitis. Ini karena sebagian besar gejalanya memang mirip dengan gejala-gejala penyakit tersebut. Meski begitu, tetap ada gejala yang membedakannya. Berikut ini merupakan gejala laringitis, yaitu yang pertama adalah kesulitan berbicara, yang kedua demam ringan, yang ketiga batuk kering, dan yang terakhir adalah sakit tenggorokan dan suara serak. Selanjutnya adalah pengobatan laringitis. Kebanyakan laringitis bisa pulih sendiri dalam waktu sekitar 1 minggu tanpa obat-obatan. Untuk menangani laringitis secara mandiri ada beberapa cara yang dapat dilakukan di rumah, diantaranya yang pertama adalah minum banyak air putih dan menghindari konsumsi minuman yang mengandung kafein atau alkohol. Yang kedua, menghirup inhaler dengan kandungan mentol untuk melegakan saluran pernapasan yang terasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah berbicara dengan suara perlahan untuk mengatasi suara serak, serta mengurangi ketegangan pada pita suara yang sedang meradang. Yang keempat adalah menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat membuat tenggorokan kering seperti dekongestan. Dan yang kelima adalah berhenti merokok. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi permen mint dan berkumur dengan air garam hangat atau obat kumur khusus untuk melegakan tenggorokan. Yang ketiga ada asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernafasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernafas. Asma dapat disebabkan karena faktor lingkungan, aktivitas fisik yang berlebihan, stres, pengaruh obat-obatan, dan emosi berlebihan. Asma adalah jenis penyakit yang dapat dialami oleh semua golongan usia, dari anak-anak hingga orang tua. Seseorang yang mengidap kondisi ini bisa mengalami beragam gejala, antara lain sesak dada, batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak nafas, serta mengi yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Dalam pengobatan asma, ada 2 hal yang perlu dilakukan, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, penting menjalani pengobatan dengan dokter, sehingga dapat diberikan obat untuk mengatasi asma. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari hal-hal yang menjadi pemicu asma kambuh. Biasanya dokter merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun, penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Satu, batu ginjal. Penyakit batu ginjal atau nefrolithiasis adalah pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Penyebabnya adalah tumpukan kalsium, asam urat tinggi, infeksi ginjal, dan faktor genetik. Gejala batu ginjal antara lain yaitu yang pertama adalah sering buang air kecil, yang kedua mual dan muntah-muntah, yang ketiga adalah nyeri pada bagian samping, belakang, dan bawah tulang rusuk, dan yang terakhir adalah demam dan merasa kedinginan bila terjadi infeksi. Selanjutnya adalah pengobatan batu ginjal. Pengobatan yang bisa dilakukan antara lain yaitu yang pertama adalah perawatan ketika tidak menunjukkan gejala. Bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun tetapi didiagnosa memiliki batu ginjal, dapat melakukan beberapa hal di bawah ini untuk membantu mengeluarkan batu ginjal, seperti terapi medis dan minum air putih sebanyak 2-3 liter. Yang kedua adalah pengobatan dengan gejala yang parah. Batu berukuran yang terlalu besar dapat menyebabkan pendarahan, kerusakan ginjal, dan infeksi saluran kemih.
Oleh sebab itu, Anda mungkin memerlukan perawatan yang diawasi langsung oleh dokter atau terapi Esbel. Yang ketiga adalah cara alami memecah batu ginjal. Selain minum air putih, berikut cara alami untuk mengobati batu ginjal lewat urin. Namun perlu diingat bahwa biasanya cara ini perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum Anda mencobanya. Yaitu dengan cara yang pertama adalah minum air lemon karena dapat mengikat kalsium dan menghambat pembentukan batu. Yang kedua adalah kurangi asupan protein hewani yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Yang ketiga adalah hindari makanan tinggi oksalat seperti bayam, buah bit, dan almond. Dan yang terakhir adalah batasi makanan tinggi natrium untuk mengurangi jumlah kalsium dalam urin. Yang kedua, diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah suatu kelainan yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh, sehingga membuat pengidapnya jadi sering ingin buang air kecil dalam jumlah banyak, bahkan hingga 20 liter dalam sehari, dan memiliki rasa haus yang berlebihan. Penyebabnya adalah adanya masalah pada kelenjar hipofisis atau hormon antidiuretik. Jenis pengobatan untuk mengatasi diabetes insipidus pun beragam dan dapat disesuaikan dengan penyebabnya, antara lain dengan terapi desmopresin, terapi diuretik, mengobati penyebab, serta minum air putih yang cukup saat haus. Diabetes insipidus ditandai oleh gejala-gejala sebagai berikut, yaitu rasa haus yang berlebih, pengeluaran urin yang sangat banyak, waktu tidur malam jadi terganggu, sering mengompol, sembelit, susah berkonsentrasi, kulit kering, rasa lemas, lesu, dan tidak bertenaga. 3. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus dikenal sebagai diabetes adalah penyakit kronis yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengelola gula atau glukosa darah menjadi energi. Diabetes ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Penyebabnya bisa karena faktor genetik, faktor usia, gangguan autoimun, resistensi insulin, kondisi medis tertentu seperti pankreatitis atau radang pankreas. Gejala diabetes mellitus antara lain yaitu yang pertama adalah penglihatan mengabur, yang kedua kelelahan, yang ketiga lapar terus-menerus, dan yang terakhir adalah sering haus. Pengobatan diabetes mellitus adalah yang pertama adalah melakukan pola makan yang sehat. Yang kedua, rutin melakukan aktivitas fisik seperti berlari, fitness, angkat beban, dan bersepeda. Jadi itu tadi merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami untuk teman-teman. Kami dari kelompok 7 izin undur diri. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.